Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Akhirnya, Bapak Dr. Bambang Nursena menanggapi Kristen progresif. Kita dengarkan dulu apa pendapat beliau terkait dengan aliran tersebut. Saat ini kan akhir-akhir ini banyak sekali isu Pak ya mengenai Kristen progresif. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai Kristen progresif ini Pak? Yang pertama, kata progresif itu sebetulnya lebih tepat diarahkan untuk gerakan-gerakan perjuangan politik, perjuangan pemikiran. Tapi kalau diterapkan untuk agama, diterapkan untuk teologi, apanya yang diprogresifkan? Karena dalam agama itu mengandung unsur keabadian. Agama apapun juga lah, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hukum Tuhan itu tidak berubah, sekalipun dalam implementasinya bisa disesuaikan dengan pemahaman zaman, tapi substansinya tidak berubah. Maka yang bisa diprogresifkan itu adalah cara pandang, sudut pandang, pemahaman, bukan imannya itu sendiri. Lah ini salah kaprah. Yang kedua soal Kristen. Kenapa harus memakai kata Kristen? Kalau itu memakai pendapat pribadi silahkan, karena gini loh ya. Ya, orang dikit punya pemikiran, seorang aja bisa mengatasnamakan Kristen. Memang siapa yang dia wakili? Itu kira-kira, kalau santai aja lah, nggak usah terlalu diviral-viralkan. Ya Pak, betul nih Pak. Jadi memang beberapa pemikiran liberal hari-hari ini menjadi perdebatan ya Pak, terutama mengenai eksklusifan doktrin keselamatan Kristen Pak. Ya. Bahwa satu-satunya jalan kalau menurut Kristen adalah melalui Yesus. Nah, banyak pertanyaan dan perdebatan bagaimana dengan orang-orang baik di luar sana yang tidak mengenal Tuhan Pak. Nah, apakah mereka tidak menemukan jalan keselamatan? Nah, itu yang mungkin jadi bahan perdebatan. Bagaimana tanggapan Pak Bambang ya? Oke, kalau kita membaca Alkitab yang pertama ya, kita bisa membaca di dalam misalnya surat Roma ya, Roma pasal 10 ayat 7. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Kira-kira kalau pendengarannya itu kabur, apakah muncul iman yang valid? Iman muncul dari berita pendengar, dan pendengaran itulah atas sabda Kristus. Kalau pendengaran itu kabur, pendengaran itu tidak jelas berita iman kita, orang mungkin bisa tanpa kesalahan tidak mengenal Kristus secara benar. Kan begitu kan? Karena itu saya ingin memberi contoh yang sering sekali saya kutip, Mahatma Gandhi. Gandhi itu sejak masa mudanya sebagai pemuda Hindu, dia mengagumi Kristus, khususnya khotbah di atas bukit. Suatu saat dia mau berangkat ke gereja karena dia ingin lebih mendalami Sang Kristus lagi. Tapi kemudian ada seorang majelis atau apa petugas gereja itu tanya, "Tuan mau kemana?" "Saya mau ke gereja, tapi maaf Tuan, ini gereja untuk orang kulit putih, bukan untuk orang kulit hitam." Dan sejak saat itu Gandhi tidak mau masuk gereja lagi, karena dia mengatakan apa yang dipraktekkan orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus ternyata tidak Kristiani. Lalu dia mengatakan, "Aku menerima Kristusmu, tetapi aku menolak kekristenanmu." Kekristenan sebagai organized religion, tidak menolak Kristusnya. Sejak saat itu Gandhi tidak pernah mau muncul lagi di gereja. Tapi seumur hidupnya dia praktekkan ajaran kasih yang dia sebut ahimsa, emoh dengan kekerasan. Kalau misionaris-misionaris itu ingin menceritakan kasih Yesus, tapi seumur hidup saya ingin mewujudkan kasih Kristus dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani mengatakan Gandhi tidak masuk surga? Kalau saya tidak berani. Saya hanya berani mengatakan keselamatan itu ada di dalam Kristus. Tetapi saya tidak berani keselamatan tidak hadir di mana. Kita orang Kristen tidak boleh rendah diri. Bahwa firman Tuhan yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu ya dan amin.
Tetapi kita tidak berhak menghakimi apakah seorang itu masuk surga atau masuk neraka. Tapi kita juga harus rendah hati. Siapakah orang yang bisa berada di luar Kristus? Karena Kristus itu sebagai firman Allah yang kekal. Dia mengatasi ruang, mengatasi waktu, mengatasi ruang, mengatasi zaman, mengatasi waktu, mengatasi bangsa-bangsa, bahkan mengatasi agama-agama. Orang Kristen percaya bahwa Kristus itu ketika turun ke dunia, dalam kemanusiaannya dia terbatas. Ketika dia mengatakan Abraham melihat hariku dan dia bersuka cita, orang Yahudi pun mengatakan umurmu belum 50 tahun. Yang berumur belum 50 tahun itu fisik kemanusiaan Sang Kristus. Tetapi Kristus sebagai firman Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Maka Kristus sebagai firman Allah itu meresapi seluruh kosmos, seluruh ciptaan. Karena ciptaan ini diciptakan oleh karena Kristus. Bagaimana keselamatan orang-orang di luar Kristus? Lebih tepat, bagaimana keselamatan orang-orang di luar gereja? Karena gereja sebagai organized religion itu sesungguhnya lembaga yang secara sakramental melayani orang-orang yang mengikuti jalan Kristus. Tetapi Kristus tidak bisa juga dibatasi oleh organisasi tertentu, kan? Makanya seorang bapak gereja namanya Justinus Martir, Alkidis Justin As-Syahid, Justinus Martir. Dia menulis sekitar tahun 40 dan mengatakan begini, tahun 140. Dia mengatakan begini, setiap orang hendaknya tahu bahwa setiap manusia diciptakan according to the image of God, menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Dan setiap orang juga tahu bahwa Kristuslah sebagai sabda Allah, sebagai verbum Dei, sebagai logos tuteo, sebagai kalimatullah. Dia satu dengan Allah dari kekal, dan dialah gambar dari wujud Allah itu, gambar dari keberadaan Allah. Maka siapakah gambar Allah? Kristus. Siapakah rupa Allah? Kristus sebagai firman Allah. Dan manusia diciptakan according to the image of God, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu rusak. Sekalipun tidak rusak total, makanya seorang bisa mencari Tuhan, mencari agama. Tapi apakah itu sampai atau tidak, itu urusan lain. Hendaklah setiap orang mencari Dia dan mudah-mudahan menemukan Dia, kata Rasul Paulus dalam khotbahnya di Athena, ya kan? Ada satu jaminan, Sang Firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan itu menjadi manusia, turun dalam keadaannya sebagai manusia, agar manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang seolah-olah carut-marut gambarnya karena jatuh ke dalam dosa, melihat fitrahnya di mana dia diciptakan. Karena itu dia mengatakan, setiap orang yang menghidupi dirinya dengan logos, menghidupi dirinya dengan benih sabda ilahi, logos spermatikos, dia adalah Kristen. Artinya apa? Dia mengikuti jalan Kristus karena menghidupi dirinya dengan benih sabda ilahi, sekalipun dia tidak tahu kalau itu sesungguhnya jalan Kristus. Dengan demikian, kita tidak bisa membatasi keselamatan itu pada tubuh fisiknya organisasi, tetapi hanya ada dalam Kristus, baik dalam praeksistensinya sebagai firman yang kekal, maupun paripurnanya ketika firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat khotbah populer, bagaimana pendapat sahabat terkait dengan statement hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena? Jikalau ada pendapat, isi di kolom komentar ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh hambanya ini masuk di akal ya, bisa diterima begitu ya. Dan poin-poin penting yang bisa kita garis bawahi adalah yang pertama, jangan menghakimi ya. Lalu yang kedua, bisa juga bahwa keselamatan
itu tidak bisa dibatasi gitu loh. Karena Allah punya karya yang luar biasa. Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Dan dia sudah ada sejak kapanpun dan dia melampaui akal. Dan karya keselamatan yang dia lakukan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Baik itu dalam pra-eksistensi maupun saat dia sudah menjadi manusia untuk menebus manusia berdosa. Lalu yang ketiga, beliau menekankan bahwa keselamatan memang ada dalam Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan. Tetapi kita tidak bisa sekali lagi mengatakan bahwa Allah tidak punya karya di luar Kristen yang adalah organisasi atau gereja. Itu. Nah, apa perbedaan dari penyampaian hambanya Bapak Dr. Bambang Nursena dengan tokoh-tokoh aliran Kristen progresif seperti Pastor Brian dan Given yang terbaru? Ya, Given ya, yang terbaru. Apa kira-kira? Kalau saya boleh garis bawahi, Pastor Brian dan Given itu menekankan bahwa keselamatan itu ada di luar gereja. Dan mereka sebenarnya mengakui bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Atau keselamatan harus melalui Yesus, begitu. Tapi satu sisi mereka menekankan bahwa keselamatan juga ada di luar gereja. Tapi mereka agak kabur gitu loh. Keselamatan seperti apa yang bisa terjadi di luar gereja atau di luar Kristen? Sementara Kristen itu adalah pengikut Kristus. Orang yang layak dikatakan Kristen adalah orang yang sudah mengikuti dan mempercayai Yesus Kristus. Itu, dia sudah masuk dalam sistem rohani kerajaan Allah. Itu Kristen. Jadi Kristen sama Kristus sama saja. Tidak ada bedanya. Jadi kalau dibilang keselamatan ada dalam Yesus, tapi keselamatan juga ada di luar Kristen. Begitu. Nah, Bapak Bambang Nursena jelas dia nggak mau membatasi karya Allah. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia, mati disalib pun, konsep keselamatannya memang melalui jalan Kristus juga, melalui jalan Allah juga. Tapi di situ konteksnya Allah atau Yesus Kristus yang masih bersifat tipologi. Itu digambarkan melalui ibadah orang-orang Yahudi mempersembahkan domba, menyembelih domba. Itu lalu menjadi korban bakaran dipersembahkan kepada Allah. Itu sebenarnya gambaran Kristus yang akan datang. Ya, dipersembahkan. Makanya waktu Yesus datang, dia adalah domba Allah. Dialah korban yang satu kali untuk selamanya. Sudah digenapi ayat-ayat dalam Alkitab mengenai tipologi Kristus atau nubuat tentang Yesus Kristus. Itu. Memang konsep keselamatan tidak bisa dibatasi. Itu maksudnya beliau gitu. Tetapi sekali lagi Kristen progresif itu tidak menekankan di luar Kristen seperti apa keselamatannya, kayak bebas sekali gitu loh. Ya, termasuk Romo juga, ya, yang mengatakan bahwa di luar gereja ada juga keselamatan. Padahal gereja pun adalah ya sistem juga dalam kerajaan Allah. Yang dimana arti gereja itu adalah orang yang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada juga menjadi milik Tuhan. Adalah seorang domba yang memiliki gembala, yaitu Yesus Kristus. Itu gereja. Gereja juga tubuh Kristus. Jadi dua istilah Kristen maupun gereja itu sama dengan Kristus. Jangan dipisah-pisahkan. Jadi untuk Kristen progresif jangan dikaburkan bahwa konsep keselamatan seperti apa yang ada di luar Kristen atau di luar gereja.
Bapak Bambang Nursena menekankan bahwa kalaupun ada keselamatan di luar Kristen, bukan berarti tanpa melalui jalan Kristus. Itu. Ada orang yang nggak masuk dalam sistem gereja atau Kristen yang kategori organisasi kumpulan orang-orang percaya ini. Ada orang yang percaya tanpa melalui itu juga bisa diselamatkan, atau kita tidak boleh menghakimi mereka tidak selamat. Itu. Karena karya Allah itu melampaui waktu, melampaui ruang, melampaui akal. Gitu. Tapi catatan pentingnya adalah tetap harus melalui jalan Kristus. Itu yang beliau tekankan. Harus melalui jalan Kristus. Baik dia nggak sadar maupun sadar bahwa dia sedang dalam jalan Kristus, ya kita nggak boleh hakimi. Karena keselamatan itu dalam kemahatauan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Kita boleh tegas mengatakan keselamatan ada dalam Yesus, tetapi kita tidak boleh menghakimi. Barangkali ada orang yang nggak ke gereja, yang nggak Kristen, tapi mengikuti jalan Kristus. Kristen progresif seperti Gavin mengatakan bahwa mau percaya tidak percaya juga diselamatkan, mengacu kepada Yohanes pasal 4 ayat 42. Ada di situ ungkapan bahwa dialah juru selamat dunia. Artinya dia mati, disalib untuk menebus manusia. Secara otomatis begitu. Given juga mengatakan mau dia Islam, mau Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, mereka juga bisa diselamatkan karena Yesus sudah mati untuk dunia. Itu. Maksudnya apa itu? Keselamatan itu tidak otomatis, harus melalui Yesus Kristus. Percaya Yesus, atau seperti istilah Bapak Bambang Nursena, mengikuti jalan Kristus. Harus tetap ada di jalan Kristus. Tidak bisa terlalu keluar begitu. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Nursena menjadi perenungan bagi kita ya. Gaya beliau untuk menyampaikan firman Tuhan itu sangat kalem, humble, ya, bersaksi tanpa melukai. Tetapi beliau tidak mau menghakimi sekalipun beliau percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk orang bisa menemukan surga. Jadi buat sahabat siapapun, buka hati untuk terima Yesus, karena dia jalan keselamatan dan hidup untuk mendapatkan kekekalan. Saya pikir ini saja yang saya bisa tambahkan. Mari pastikan iman kita dalam keadaan teguh, selalu menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun yang terjadi, pastikan kita tidak pernah meninggalkan dia sampai akhir hayat. Dan jadilah berkat supaya kita menjadi pengikut Kristus yang diteladani. Barangkali ada orang yang percaya karena melihat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.